Yang saya cintai, para ulama, para ustazah, asatizah, para bunda-bunda saleha, para murabiyah, juga Rosa dan seluruh jajaran dari Darul Quran yang menjembatani ukhuwah Islamiyah kita pada pagi hari ini, yang insya Allah nanti kita akan mudah-mudahan bisa mengamalkan langsung apa yang kita sama-sama pelajari, karena yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Jadi kita minta pertolongan Allah agar kita Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amal ba'du. Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan alamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan yang tidak mungkin sanggup kita menghitungnya ya Bun. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat yang kita nggak bisa beli dengan dunia sama isinya. Nikmat apa Bun? Nikmat iman. Karena banyak orang diberi nikmat sehatnya dipakai maksiat. Kalau maling sehat-sehatnya maling. Zionis laknatullah sehat-sehat nggak? Tapi nggak punya iman. Atau pura-pura beriman. Orang yang pura-pura beriman tuh Bun, ciri-cirinya lisannya aja mengucapkan Tuhannya Allah, tapi yang diikutin belum tentu Allah. Siapa tahu hobinya. Ada orang hobi nonton drakor, nonton bola, bisa sampai pagi itu. Tapi untuk qiyamul lail sulit. Jadi ilahnya bukan Allah. Cuman pura-pura aja. Ya ada yang menjadikan ilahnya itu mungkin profesinya. Ya, saya kalau nggak korupsi nanti nggak masuk dalam pekerjaan ini gitu. Bahkan kata Allah mengingatkan kepada kita, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya tuh ilahnya. Ara'aita man iftaghaza ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya? Hawa nafsunya kepengennya cantik, ya kinclong. Jadi segala macam yang Allah larang juga dilabrak tuh. Padahal dalam surat An-Nisa ya, ayat 19, jangan engkau merubah ciptaan Allah. Enggak, cuma disuntik doang kok, cuma disuntik nggak dirubah kok. Iya, kalau tetap peot mah nggak berubah. Tapi kalau disuntik jadi kencang itu berubah. Lagian ngapain sih ya Bu ya? Udah punya suami, anak laki punya, anak perempuan punya. Ya nggak, mobil ada, motor dikasih sama suami. Orang apa coba? Masih juga ngelanggar hukum Allah. Ya dibotoks-botoks, disetrika-setrika, baju mah disetrika ya. Ya atau di apa tuh namanya, di apa-apain lah, dizolimi lah itu. Padahal kalau kita tuh benar-benar tahu sebenarnya apa yang Allah mau, kita itu bisa cantik sepanjang usia. Sampai saya bikin buku loh Bu, dulu berapa puluh tahun yang lalu ya, hampir 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang kan usia saya kan 16 tahun ya. Kebalik. Jadi dulu tuh usia saya berapa ya? Sekitar 20 tahun yang lalu orang-orang tuh bilang, "Mbak, apa sih rahasianya apa sih?" gitu. Saya pikir-pikir, saya bikin buku aja deh nih ya, siapa tahu lebih bermanfaat, bisa dikasih ke anak cucu. Jadi cantik itu kalau kita bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalan taat. Itu cantik. Itu keren. Sebagaimana ibunda kita Ummu Khadijah dan Huma, itu walaupun jauh lebih tua dari Rasulullah SAW, tapi nggak mampu menggantikan posisinya dari perempuan manapun, pun yang lebih muda. Jadi cantik itu kita dikasih mata, gimana cara supaya mata kita lentik cantik, mau ditundukkan. Nah itu yang cantik. Telinga mau mendengar yang baik, nggak mendengar gosip, dengar gibah. Bedanya apa gosip sama gibah?
Beda. Kalau gosip tuh ngomongnya bisa fitnah. Maybe yes, maybe no. Namanya juga gosip, digosok-gosok makin sip. Kalau gibah itu ngomong yang bener. Itu orang kok hitam banget ya. Nah, itu. Emang bener hitam. Tapi itu gibah. Biasanya kalau pulang dari reunian SD, SMP, SMA gitu ya. Lah ini loh sekarang dia gendut loh. Gitu tuh. Itu gibah. Bunda tahu nggak dosanya? Kayak kata ulama, sama seperti dia berzina dengan ayah kandungnya. Coba kalau kita nggak punya ilmu, habis tuh pahala tahajud kita, pahala umroh kita. Makanya banyak nanti orang tuh nauzubillah min dzalik, datang menghadap Allah dengan pahala haji, pahala umroh, pahala tahajud. Allah ambil, Allah berikan kepada orang yang digibahi. Allah ambil, Allah berikan kepada dia yang zolim. Itu sebabnya perintah pertama Allah apa, Bu? Iya? Apa perintah pertama? Nggak apa-apa, salah, namanya juga kita diskusi ya. Perintah pertama, baca. Iqra itu bukan hanya bacalah. Kalau baca namanya tadarus. Iqra itu habis baca dapat ilmu. Jadi habis ditadarus, ditilawah namanya. Makanya perintah mentadabur itu wajib. Ada di dalam Al-Quran surat Sad. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabaru ayatihi latazakar ulul albab. Karena Quran yang penuh berkah ini diturunkan agar kita mau mentadaburi, kita mau menghayati, kita mau memahami ayat-ayat Allah agar kita menjadi ulil albab. Siapa ulil albab? Orang yang mendalam berpikirnya. Orang yang menggunakan akalnya. Makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita, afala ta'qilun. Kenapa nggak dipikirin dulu? Kenapa langsung ngomong aja? Kan nyesel kan? Kenapa nggak dipikirin dulu? Kenapa langsung memutuskan? Tuh, salah kan? Afala ta'qilun. Kenapa langsung memutuskan? Nggak melibatkan Allah dalam memutuskan suatu perkara. Kan ada istikharah. Ya kan? Kita kan kadang suka ragu. Kata Nabi SAW, minta fatwa kepada nuranimu. Makanya hati ini, Bu, dia panglima. Dia segumpal daging, kalau daging itu baik, baik semuanya. Kalau daging itu busuk, busuk semuanya. Walaupun luarnya kinclong. Ada kan perempuan yang cantik, jelita, disayangi masyarakat, bertabur permata, tasnya kresek. Sendalnya kuning, tasnya kuning. Ya, tasnya birunya tuh ada biru muda, biru tua, baby blue, baby jeans, semua biru-biru ada deh pokoknya. Ya mungkin ya, ini lebaynya saya aja. Kenapa? Karena berharta. Sama suaminya kompak, sampai kakek nenek, banyak anak, banyak cucu. Tapi kata Allah, dia adanya di neraka. Tahu nggak siapa? Tahu nggak? Ini bukan gibah, ini Allah kabarkan kita dalam Al-Quran. Ummu Jamil. Bukan istri Saiful Jamil ya. Ummu, istri siapa? Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabi. Itu istrinya bawa kayu bakar sama suaminya. Padahal dicintai masyarakat. Makanya Bunda, kita nggak usah pusing sama penilaian manusia. Nggak usah, kalau nggak kinclong deh, jelek deh. Masa sih? Tapi hati kita kan lapang ya. Ngapain hatinya, mukanya kinclong tapi hatinya sempit. Maka Iqra itu baca. Baca itu bukan hanya ayat-ayat yang kauliyah, yaitu Quran dan Sunnah, tapi juga ayat-ayat yang kauniyah. Sanurihim ayatihi fi afaki wa fi anfusikum. Akan kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di penjuru ufuk. Ufuk, ini ayat-ayat kauniyah. Alam, suami, anak, masyarakat yang terjadi, Palestina, Zionis, laknatullah, tetangga kita,
Bahkan apa yang ada pada dirimu sendiri, ini ayat-ayat yang engkau harus baca. Maka perintahnya Iqra. Karena kalau perintahnya sholat, ada orang sholat, 60 tahun dia sholat. Bukan usianya 60 tahun, dia 60 tahun sudah sholat, berarti udah 70 tahun ya, mungkin 10 tahun balik, terus dia sholat, kata Nabi SAW, enggak ada satupun sholatnya diterima, enggak ada. Bahkan Allah ciptakan satu neraka khususon bagi orang yang sholat, yang dia lalai akan sholatnya. Fawailul lil musholin. Ada orang yang sholat tapi tinggalnya di neraka. Wail. Kenapa? Karena dia nggak mau belajar tentang sholatnya. Dia cuma menggugurkan kewajiban, tapi tidak menegakkan sholat. Padahal perintahnya bukan if'alu solu, bukan kerjakan sholat, tapi wa akimi sholat. Tegakkan sholat. Sholat itu tegak kalau ada ilmunya. Makanya sebelum sholat, Allah perintahkan kepada kita sebelum wudhu, sebelum niat. Nah, ketahuan nih, kayaknya di sini belum ada apa udah nih yang khatam terjemahan Quran. Ngacung, jangan malu-malu. Yang suka tawadu gitu Ibu. Coba ngacung, yang sudah hafal, yang sudah khatam terjemahan Quran. Kalau khatam Quran masih udah tahu ini 20-an ini. Ibu, emang pada jago bahasa Arabnya semua? Ibu kalau kita baca Quran tapi nggak ngerti, bisa diamalin nggak? Enggak. Makanya kata Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi, baru wa akimi sholat. Sehingga inna sholata tanha, itu hafal ayatnya. Jadi sebelum sholat harus utlu itu bukan hanya baca tapi pelajari dulu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, catat 2945. Oh, kalau guru saya gitu. Surat, ayat, kalau kita nggak bisa baca langsung goblok ini semuanya gitu. Saya pernah ajak teman saya ngaji, nggak mau gue ngaji malu. Kenapa? Digoblok-goblokin. Nah, kita goblok kan. Tapi kan gak enak belajar digoblok-goblokin. Enak tuh belajar diseneng-senengin. Iya seneng-seneng sebentar lupa. Yang nyatet aja lupa ya Bu? Iya sama saya juga. Yang nyatet aja lupa. Cuman enaknya nyatet kalau lupa bisa nyontek. Itu suratnya surat Al-Kabut ayat 45. Maka utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Baca dulu peraturan-peraturan hidup. Kitabi yang berasal dari kata kataba, bermakna itu peraturan-peraturan hidup. Kita hidup diatur nggak Bu? Diatur. Tidur diatur nggak? Boleh nggak begadang? Terlalu. Pakai baju diatur nggak? Boleh nggak you can see my ketek? Ada loh yang bilang, ini kan badan-badan saya, terserah saya. Ada yang bilang begitu kan ya? Padahal ini bukan badan saya. Ini cuman hak guna pakai. Bukan hak milik. Makanya jangan dizolimi, jangan disetrika tuh muka, jangan diculam-sulam tuh alisnya, ditotok boleh nggak totok? Totok mah boleh dong, totok kan nggak merubah, dia melancarkan itu ada ilmunya. Tapi sesuatu yang menyakiti, yang menzolimi, ditarik tuh. Coba rambut ditarik enak nggak? Tarik benang, ya benang jahit ya. Loh, ntar ditambah Allah tanya, emang nggak suka aku kasih hidung kayak begitu? Ayo, ada nggak jawabannya? Udah punya jawaban belum? Nanti kita ditanya, nggak beranjak satu langkah kita di yaumil lahir sampai Allah tunggu jawaban kita 4. Salah satunya, jasadmu hancur dimakan cacing jadi amal apa? Mata mau nggak ditundukin? Jangan bilang, tapi itu kan ganteng. Kalau lu sekali ngelihat, udah tundukin banyak-banyak istighfar. Gak usah bilang, tapi kan lucu lagi. Walaupun kita jangan, gak usah begitu. Saya juga sering begitu Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jaga nikmat mata aja itu gak gampang Ibu. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Nikmat lisan,
Ada yang bilang, ini mulut-mulut gue ya. Ada yang bilang gitu nggak? Padahal ini bukan mulut gue. Ini cuma dikasih pinjem. Kan dikunci tuh. Ya. Akan datang hari mulut dikunci. Kata nggak ada lagi, nggak bisa ngeyel. Habisnya sih soalnya nggak ada, semua bersaksi nih. Ayo, udah kita hisap belum nih jasad kita sebelum nanti kita dihisap sama Allah. Kata Umar bin Khattab, radhiyallahu, hisap dirimu sebelum datang pada hari hisap. Balikin tuh orang punya, jangan sampai lupa minjem panci tetangga. Balikin, ya sandal kakak kita tuh, tas adik kita, balikin. Kalau nggak minta redonya, buat gue aja ya. Gue seneng nih warnanya ya. Kalau dibilang jangan soalnya itu gitu, ya udah nggak redo. Supaya redo gimana? Minta sama Allah. Minta sandal. Iya. Para sahabatku, sandal yang putus saja minta sama Allah. Garam tuh minta sama Allah. Jadi kalau ditanya, Bunda Astri, rasanya apa sih? Minta sama Allah. Kalau wudhu tuh ya Rob, beri cahayamu ya Rob. Terus hilangin noda-noda ya Rob ya. Gitu. Doa. Terus usahanya apa? Tanya sama dokternya, muka saya ini jenisnya apa? Jangan mentang-mentang Mbak, kincang banget mukanya, nanya krimnya apa sih Mbak krimnya? Kita rame-rame beli krim yang sama, padahal nggak cocok sama muka kita. Makanya jadi belang-belang. Kayak jengkelin. Kenapa? Kita nggak tahu jenis kulit muka kita, udah kita beli aja tuh. Itu krimnya, segala macamnya. Itu usaha, boleh. Tapi usahanya pakai ilmu. Pergi nih siang-siang bolong. Saya kan senang goes ya. Saya goeser loh. Salah satunya kenapa supaya kita tetap awet muda, itu harus bugar. Harus bugar. Apalagi kita kan ibu. Ibu itu kan manusia paling sibuk di dunia. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami, itu sibuk luar biasa. Kan kepengen cari redonya. Kenapa cari redonya? Ingat kata Nabi SAW, perempuan yang dia mampu menegakkan sholat. Bukan mengerjakan sholat. Dia menegakkan sholat. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan hati dari keluh kesah. Menahan hati dari suuzon. Saya nggak mau lagi ngajar Bunda Astri. Kenapa? Masa nggak mau dipegang? Iya, soalnya dia nggak tahu. Leher saya cedera. Jadi saraf ketiga sama keempat di MRI gitu saya. Karena saking semangatnya olahraga, pagi saya snorkeling Bu. Siang saya goes, lagi di Banyuwangi ceritanya. Malam saya ke Ijen, lupa umur. Besok-besok kayak orang sakit salah bantal gitu, kok leher gue sakit ya. Salah bantal kali, bantalnya nggak salah apa-apa loh. Itu sampai ke dokter tulang, ke dokter saraf, ke segala macam terapi. Udah, sekarang udah baikan. Jadi saya kalau bunda-bunda mau megang, Bunda jangan megang ya. Mana sih? Seuzon. Bukan nanya, emang kenapa Bun? Cedera gitu. Oh, kalau cedera kan bunda-bunda tuh kan sayangnya tuh megangnya kenceng-kenceng kan. Bun, lihat sini ya, lagi mau selfie. Bun. Aduh, saya takut banget mau ibu-ibu tuh bener kalau udah pegang HP, senjatanya tuh saya jauh-jauh tuh Bu. Aduh, jauh-jauh deh. Aduh, jauh. Kenapa? Cedera. Umur gak bisa bohong ya Bu ya. Mau pagi-pagi goes kek, mau snorkeling kek, mau hiking kek, tetap ya ingat umur gitu. Tapi bahagia, nggak apa-apa cedera lah ya udah dikasih Allah begitu banyak nikmat ya, mumpung bisa. Ibu saya tuh Allah yarham umur 82, karena senang pergi kayak saya gini, dia nggak bisa pergi, kenapa? Udah duduk di kursi roda. Sebenarnya sih bisa jalan, cuman dia bilang kalau jalan sakit, padahal obat kakinya ya jalan. Cuman kan nggak tega ya. Kalau dia bilang sakit, ya udah. Ada kata dokter, ibu jalan ya Bu ya, biar kakinya sembuh. Sakit, dia emang sakit. Itu rahasia awet mudanya itu, minta sama Allah. Terus cari ilmunya, kasih nutrisi.
Jangan pernah tidur dengan muka dan hati yang kotor. Itu paling penting. Ya, hati bersih, soleha, tapi mukanya kucel, dekil, ya jelek. Atau sebaliknya, mukanya kinclong tapi hatinya nggak bersih, banyak seuzon, banyak keluh kesah. Menahan hati, menahan lisan dari perkataan yang buruk, perkataan yang juniper, julid, nyinyir, baper. Itu kita perempuan tuh emang udah didominasi. Makanya harus punya ilmu. Mesti punya ilmu dan jangan kasih panggung sama nafsu kita. Ya, sebelum ngomong sama suami, sebelum ngomong sama anak, ngomong sama diri sendiri. Nggak boleh begitu. Ya, tapi kan kesel, mau dapat pahala nggak? Nggak boleh begitu. Emang kamu nggak punya kekurangan? Lihat kekurangan orang lain aja, kekurangan suami aja. Suami saya sih baik, tapi pakai tapi. Anak gue udah sholat sih, pakai sih. Itu nyuruh anak sholat itu bu, mau belajar Iqra itu nggak gampang itu bu. Hadiahnya surga. Makanya tuh kalau mengajak anak sholat bukan hanya perintah sabar, tapi istobir, sabarnya yang banyak. Bukan sober, tapi istobir. Lebih banyak lagi. Kenapa? Karena ngajak anak sholat tuh pahalanya 2. Pahala ngajak dan pahala menjadi ibu yang menjaga dia dari panasnya api neraka. Itu yang cantik, menggunakan nikmat di jalan taat. Kenapa? Kita ini perempuan, diamnya kita sudah menjadi syiar. Ibu kalau ada saudara kita yang belum hijrah, belum pakai kerudung, orang Islam lihat ibu gini, ini lucu juga ya pakai kerudungnya. Enggak, ya itu enggak kumuh. Ya, mukanya cantik pakai lipstik, haram, bukannya begitu.